Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Fadila. Kali ini saya akan membuat sistem login sesuai flowchart yang ada di sini. Jadi, ketika kita akan input user dan password, dan setelah itu dicek isi inputnya. Ketika pengecekan cek datanya ke database sesuai, ada user tersebut ada pada database, maka akan melanjutkan pengecekan sesuai level dan juga keaktifan user tersebut. Jika usernya ada, aktif, dan levelnya ada juga, akan dilarikan pada menu. Di sini sudah saya buat login berupa form seperti ini, ada username dan password. Dalam pembuatan sistem login ini ada 4 file yang paling utama yang harus dibuat. File-filenya itu terdiri dari index.php. Index ini untuk menampilkan form loginnya. Lalu home.php ini setelah login sukses akan dilarikan pada home.php. Cek login di sini untuk melakukan pengecekan dari sistem login ini. Pengecekan keseluruhan jika file di database ada sesuai apa yang kita input pada form di sini ya. Dan juga file logout. File logout ini untuk menghapus session ketika kita sudah login dan keluar. Oke. Kita menuju ke codingannya. Pertama kita buat index.php yang isinya ada form dan diberi aksi. Ketika kita klik tombol login ini, maka akan melakukan pelemparan kepada cek login.php. Lalu pada cek login, seperti biasa kita masukkan input koneksi.php ini untuk menghubungkan dokumen ini kepada database. Lalu di sini ada session start, berfungsi untuk memulai sesi untuk melakukan login. Dan username ini kita ambil dari inputan pada index.php, inputan di sini. Jadi dia akan melakukan pengecekannya variabel username ini dari username yang kita input dan juga password yang kita input di index.php. Password di sini kenapa ada MD5? Pada database kita buat password tersebut dirubah ke bentuk MD5. Ini fungsinya untuk memperkuat password dan tidak dapat dilihat ketika database dibuka. Jadi hanya seorang penginput yang tahu. Fungsi MD5 di sini jadi merubah isi pada database kepada sesuai dengan apa yang ditulis saat membuat password. Lalu di sini ada variabel login. Variabel login ini untuk memilih atau mengecek username ini ada atau tidak pada database. Jadi kita memilih table user, di mana ketika username-nya ini harus sama dengan username variabel di sini, harus sama dengan
apa yang sudah kita input, dan passwordnya juga harus sama dengan apa yang sudah diinput. Untuk pengecekan ini, kita di sini tulis MySQL 6 rows. Jadi di sini fungsinya untuk melihat baris sesuai apa yang sudah kita input tadi, baris sesuai username dan password yang ada. Ketika pengecekannya tidak ada yang salah, di sini 0 itu tidak ada yang salah. Tidak ada yang salah di sini maksudnya untuk penginputan username dan passwordnya ini tidak ada yang salah, maka akan melanjutkan pengecekan kepada status. Statusnya di sini sudah dibuat, statusnya ada 1 dan 0. Ketika statusnya 1 ini berarti aktif, dan ketika 0 ini tidak aktif. Jadi ketika statusnya sama dengan 1, jadi dia akan melanjutkan kembali pengecekan kepada levelnya. Jika levelnya diketahui sebagai admin, maka akan dibuat session username di sini diambil sesuai username yang sudah diinput, dan session levelnya di sini akan diisi dengan admin sesuai level yang ada pada database, dan akan langsung dialihkan ke home.php dashboard adminnya ini. Dan ketika usernya berupa host, maka sessionnya sama sesuai username apa yang diinput, dan levelnya ini akan berubah ke host sesuai ada yang di database, sama akan dialihkan pada home.php. Ketika dua-duanya tidak ada di sini, tidak ada levelnya, maka akan dilarikan lagi kepada index.php untuk minta login ulang. Dan di sini kita tambahkan pesan berupa gagal user. Pesan tambahan ini untuk menampilkan notifikasi. Ada 2, gagal user dan gagal aktif. Gagal user di sini kita tulis pada index PHP. Ketika pesannya berisi gagal user, akan menampilkan username atau password tidak sesuai. Dan ketika pesannya akan berisi gagal aktif, maka akan menampilkan usernya bahwa user sudah tidak aktif. Balik lagi ke cek login. Jadi ketika levelnya tidak ada, maka akan dilarikan kepada halaman dan memberi pesan, halaman login kembali dan memberi pesan. Sama di sini, ketika usernya tidak ada statusnya atau statusnya tidak aktif, maka akan menampilkan pesan gagal aktif ini dan dikembalikan pada index.php. Dan di sini, jika pengecekannya berupa salah atau usernya tidak ada, maka akan dikembalikan lagi pada index dan akan menampilkan pesan berupa gagal user tadi. Lalu pada home.php ini hanya untuk menampilkan fungsi-fungsi saja, link-link yang sudah dibuat, file yang sudah dibuat sebelumnya. Jadi menampilkan link menuju ke view anggota, view barang, dan view kategori. Tapi kita di sini memasukkan sesi juga, jadi mengaktifkan session juga. Ketika sessionnya ada dan juga session levelnya, ya di sini ditulis jika session levelnya tidak ada, maka dia diminta untuk login terlebih dahulu, kemudian dikembalikan lagi pada index.php. Session di sini berfungsi untuk menyesuaikan sesi username mana yang sudah
kita masukkan tadi di awal pas login. Jadi nanti ketika username-nya sudah masuk, akan menampilkan selamat datang dengan sessionnya sesuai dengan login yang kita masukkan. Kita kasih contoh. Kita misalkan login pada akun ini ya, Fadil. Ketika kita login menggunakan akun ini, maka di sini akan menampilkan juga pesan selamat datang Fadil. Jadi sesuai apa yang kita masukkan inputnya sesuai database. Sini juga sudah muncul daftar anggota, daftar barang, dan daftar kategori. Sesuai apa yang sudah di input pada home.php ini. Dan juga ada link logout. Nah, logout di sini kita lihat codingnya. Logout di sini berisi sedikit. Pertama ada session start dan session destroy serta header kembali ke index.php. Session destroy di sini berfungsi untuk menghapus sesi yang sudah kita buat. Ketika sesinya ada, kita bisa masuk ke home.php. Ketika sesinya tidak ada, dia tetap akan balik lagi ke index.php. Misalkan kita di sini masih ada sesi ya, kita akan masuk ke index.php. Tapi dia akan dilarikan pada home karena sesinya masih ada. Kita keluarkan. Ketika sesinya sudah nggak ada, kita ingin masuk pada home.php, dia tidak akan bisa. Dia diminta login terlebih dahulu. Balik ke menu login. Jadi fungsinya session tadi untuk menyimpan sesi siapa yang sudah masuk pada menu login ini. Fungsi session ini ya. Dan untuk membedakan level user, kan di sini kita buat level user itu ada dua, admin dan host. Fungsinya di sini admin ini dapat melihat lebih banyak data yang ditampilkan pada home.php atau pada tabel-tabel selanjutnya. Jadi misalnya kita login dengan admin ya di sini. Mungkin pada halaman ini sama tampilannya, tapi ketika kita klik di daftar anggota, sini ada tampilan tambah anggota, ada aksi untuk edit, hapus anggota, dan di sini bisa ya, bisa digunakan ya. Sekarang kita hapus, bisa juga. Tapi ketika kita login dengan user yang berlevel host, sini misalnya kita login dengan Angga. Ketika login dengan Angga yang berlevel host bukan admin, di tampilan awal akan sama, tapi ketika kita buka daftar anggota, nah bedanya tidak ada tombol tambah maupun aksi untuk hapus dan edit data yang ada di sini. Jadi kita menambahkan codingan untuk membedakan level tersebut. Codingan tersebut kita masukkan pada setiap file view. Di sini contoh pada view anggota. Yang sebelumnya tidak ada session, kita beri session juga untuk mengetahui apakah sudah masuk atau belum. Dan jika sesuai dengan apa yang ada di home.php, jika sessionnya tidak ada, jika sessionnya tidak ada di sini ya, jika session tidak ada, maka diminta untuk login terlebih dahulu. Kita menambah function di sini.
coding di sini pada tombol tabel aksi, kolom aksi. Jadi ketika levelnya admin, dia akan menampilkan aksi ini berupa edit dan hapus. Nih, jika levelnya admin akan menampilkan edit anggota dan juga hapus anggota. Hanya menambah di situ. Sesuai kan apa yang ditampilkan di sini. Ini kan bukan admin levelnya, jadi dia tidak ada tampilan aksi maupun hapus dan edit juga tambah barang. Itu yang membedakan level host dan admin. Mungkin cukup segitu aja ya untuk pemaparannya. Kita lanjut ke uploadnya kepada GitHub. Seperti biasa kita buka GitHub terlebih dahulu. Nah, langsung saja di sini akan kita upload semua yang ada di sini. Jadi biasa tombol shift plus klik kanan, PowerShell Windows here. Pertama kita add semua yang ada pada PHP Rek Malam. Salah, kurang min. Lalu kita beri commit. Update login member komentarnya. Lalu kita push. Sedang proses push. Done. Mari kita lihat pada GitHub. Sini belum kita refresh. Kita refresh. Semuanya sudah ada. Sini ada pembaruan pada file-file yang lainnya ya. Cek login sesuai. Lalu view anggota juga sesuai. Sini ada penambahan 13 perubahan. Oke, cukup sekian untuk semua prosesnya. Jika ada salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.